Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Keterampilan luar biasa yang hampir ajaib ini dibuat sendiri melalui fusi, menjadi secercah harapan bagi Yun Che yang putus asa. Fokus serangannya beralih ke pemanah naga batu yang jauh, setelah mengacungkan pedang berat, Stone Dragon Warriors di dekatnya terpesona. Terlebih lagi, api berbentuk Phoenix yang ditembakkan juga meledakkan pemanah naga batu satu per satu. Raungan Yun Che yang menggema, lolongan pedang yang berat, tabrakan yang bergemuruh, dan tangisan rendah burung Phoenix terjalin menjadi sonata yang mengerikan di lembah terpencil ini. Penglihatan Yun Che berangsur-angsur menjadi kabur. Tubuhnya hampir mati rasa seluruhnya, sampai-sampai ia hampir tidak bisa merasakan keberadaan lengannya. Namun lengan kanannya yang memegang erat pedang berat itu, masih terus berayun secara perlahan. Setelah beberapa puluh tangisan burung Phoenix, semua pemanah naga batu jatuh, dan lebih dari separuh prajurit naga batu yang berjumlah lebih dari 500 juga jatuh pada saat ini. Namun demikian, tarian pedang berat masih tidak berhenti, dan membuat jumlah prajurit naga batu yang jatuh semakin tinggi, 300, 400, 500. Setelah terdengar suara ledakan, bumi pecah. Mengumpulkan kekuatan terakhirnya, Yun Che menyerang. Semua prajurit naga batu terlempar jauh, dan radius 15 meter kehampaan langsung muncul di sekitar Yun Che. Setelah pukulan ini, Yun Che akhirnya pingsan saat dia berlutut. Jika bukan karena dukungan pedang berat itu, dia pasti sudah terjatuh ke tanah. Namun, di lengan kirinya, dia masih memegang erat peri kecil. Seluruh lengannya ditutupi lebih dari 20 luka pisau, pedang, tombak dan panah. Lengannya berwarna merah darah dan pada dasarnya tidak ada area yang tidak terluka. Peri kecil, yang berada di bawah perlindungan lengan ini, tidak mengalami luka apapun meskipun pakaiannya berlumuran darah segar. Di bawah serangan terakhir Yun Che, kelompok prajurit naga batu yang juga terakhir, terjatuh. Nafas yang dia tahan sekuat tenaga, juga habis seiring dengan gerakan tubuhnya yang jatuh. Apalagi berdiri, dia bahkan tidak bisa terengah-engah. Meski matanya terbuka, dia hanya bisa melihat bidang putih. Bahkan dia sendiri tidak percaya bahwa dia benar-benar berjalan dengan susah payah melalui gelombang ke-9 dari Stone Dragon Warriors ini. Namun, dia sudah tidak dapat mengingat bagaimana dia melakukannya. Semburan suara berat datang dari depannya dan membuatnya tanpa sadar mengangkat kepalanya. Di tengah penglihatannya yang kabur, dia melihat salah satu prajurit naga batu yang terjatuh dari serangan terakhirnya, perlahan berdiri. Ia kemudian mengayunkan tombaknya, dan menusuk ke arahnya dengan berlari. Ada satu lagi. Gigi Yun Che dengan kejam menggigit ujung lidahnya saat dia tiba-tiba mengangkat tubuhnya. Namun, tubuhnya saat ini terasa beratnya jutaan kilogram, di bawah seluruh kekuatannya, dia tidak hanya gagal untuk berdiri, tetapi juga memicu rasa sakit yang akut dan menusuk jantung di seluruh tubuhnya. Mustahil baginya untuk mengangkat pedang yang berat itu. Prajurit naga batu sudah berada satu kaki jauhnya saat ia menusuk dalam garis lurus. Dia telah membunuh 9 gelombang prajurit naga batu, yang berjumlah lebih dari 1000. Namun yang terakhir ini malah menjadi sungai bergolak yang sepertinya mustahil untuk diseberangi. Jika serangan tombak ini ditusuk ke arah Yun Che, sangat mungkin untuk langsung merenggut nyawa Yun Che. Namun, ia menyelaraskan kepala tombaknya, di peri kecil. Tombak batu yang menusuk ke arah peri kecil, sangat menyentuh saraf Yun Che yang sangat sensitif. Dengan kekuatan yang dia kumpulkan entah dari mana, tangan kirinya terangkat seperti sambaran petir, dan dengan kuat mencengkeram ujung tombak. Tangan kanannya mengepal, dan dengan keras menghantamnya. Dengan suara yang berat, itu langsung menghantam dada Stone Dragon Warrior. Dengan suara, bam, Stone Dragon Warrior terjatuh ke tanah. Penglihatan Yun Che juga menjadi hitam sekali lagi,
dan dia bahkan tidak bisa menjaga postur berlututnya. Setelah itu, dia jatuh ke tanah menghadap ke atas. Seluruh keberadaannya telah berubah menjadi orang yang berlumuran darah terus-menerus. Luka yang tak terhitung jumlahnya dan lubang berdarah tersebar di seluruh tubuhnya. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa setelah menerima begitu banyak luka, kehilangan begitu banyak darah, dan bahkan menghabiskan nyawanya, dia sebenarnya masih hidup. Tidak heran semua penantang sebelumnya telah mati di sini. Yunce menutup matanya dan tertawa pahit tanpa daya. Ini baru uji coba tahap pertama dan bahkan belum berakhir. Meskipun Yunce mendapat bantuan beberapa keterampilan ilahi dan seni rahasia dewa, dia sudah berada dalam kesulitan seperti itu. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak akan melewati gelombang keempat atau bahkan gelombang ketiga saja. Tahap selanjutnya jelas merupakan mimpi buruk atau jurang maut yang menjadi semakin menakutkan. Apakah ini benar-benar hanya sebuah percobaan? Bagaimana bisa ada ujian yang begitu menakutkan di dunia ini? Ujian ini, dibandingkan dengan ujian Phoenix, tidak hanya 10 kali lebih sulit. Setidaknya 100 atau bahkan 1000 kali lebih sulit. Yunce, Yunce. Peri kecil berteriak lembut, namun tidak mendapat respon dari Yunce. Tiba-tiba, suara naga Azure Purba terdengar dari atas. Bagus sekali, manusia muda. Fakta bahwa Anda mampu mencapai tahap ini sudah merupakan keajaiban yang tak terbayangkan. Jika bukan karena wanita di sisi Anda, persidangan ini akan menjadi beberapa kali lebih sederhana, setidaknya Anda tidak akan berada dalam situasi putus asa seperti itu. Namun uji coba tahap pertama belum selesai. Gelombang terakhir, yang juga merupakan tantangan tersulit, akan segera dimulai. Tapi sebelum itu, aku akan memberimu waktu istirahat 60 tarikan napas. Tidak, dengan cederamu, 60 tarikan napas ini mungkin tidak membantumu beristirahat dengan baik, dan malah mungkin memperburuk lukamu, menyebabkanmu kehilangan lebih banyak kekuatan hidup. Semuanya akan ditentukan oleh keberuntunganmu sendiri. Yunce berbaring di lantai tanpa bergerak. Meskipun matanya terbuka, matanya tidak bernyawa, seolah-olah dia belum mendengar suara primordial Azure Dragon. Saat kesadarannya akan memudar menjadi keheningan, suara Jasmine tampak seperti panggilan bangun tidur, mengejutkannya kembali ke kehidupan. Jika kamu tidak ingin mati, cepatlah dan gunakan jalan agung Sang Buddha untuk menstabilkan lukamu. Mata Yunce kembali hidup saat tubuhnya sedikit bergerak. Jalan agung Sang Buddha diaktifkan. Hanya dalam waktu kurang dari 10 napas, semua pendarahan di tubuhnya telah berhenti. Peri kecil, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Sambil menstabilkan napasnya sendiri, Yunce berbalik dan mengungkapkan senyuman kepada peri kecil untuk menghiburnya. Kamu juga baru saja mendengarnya, hanya ada satu gelombang yang tersisa. Kemenangan ada di depan mata kita. Kita pasti akan melalui ini bersama-sama. Jika bukan karena aku, kamu, setidaknya, hanya akan menderita beberapa luka ringan. Setidaknya, kamu masih memiliki 30% kekuatanmu yang tersisa untuk menghadapi ujian berikutnya. Kamu sungguh bodoh. Haha, Yunce mulai tertawa. Tawa ini langsung mempengaruhi luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan membuat otot-otot di wajahnya sangat kram karena rasa sakit. Karena aku sudah begitu lama menjadi bodoh, maka biarkan aku menjadi bodoh sampai akhir. Tapi Anda pasti tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti meninggalkan Anda lagi. Kalau tidak, bukankah aku akan menderita semua luka di tubuhku dengan sia-sia? 60 napas waktu berlalu dengan cepat. Saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari tebing gunung tepat di depannya. Bersamaan dengan suara tersebut, sebuah gerbang yang tingginya hampir 10 meter tiba-tiba terbuka di tebing gunung. Di dalam gerbang gunung, siluet yang menjulang tinggi perlahan keluar dengan langkah berat. Saat ia berjalan keluar sepenuhnya, gerbang batu di belakangnya juga tertutup di tengah suara gemuruh.
Bentuk luar siluet ini sangat mirip dengan prajurit naga batu, namun jauh lebih besar dari prajurit naga batu biasa. Tubuhnya lebih dari 3 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi baju besi berwarna emas yang tebal dan berat. Senjata di tangannya lebih luar biasa menarik perhatian. Itu adalah pedang kolosal dengan tubuh abu-abu, dan bahkan ukurannya lebih besar dari pedang kolosal tuan di tangan Yunce. Bentuk pedangnya terpelintir, seolah-olah itu adalah tulang naga yang berbentuk aneh. Adapun ujung pedangnya, secara mengesankan menampilkan bentuk naga yang ganas. Entah itu prajurit naga batu yang sangat besar ini, atau pedang di tangannya, keduanya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Sebuah aura yang bahkan lebih menakutkan daripada 500 prajurit naga batu yang muncul secara bersamaan. Uji coba terakhir dari tahap pertama uji coba Dewa Naga, hanya memiliki satu lawan, Jenderal Naga Batu. Yunce membaringkan peri kecil dengan hati-hati, lalu berdiri tegak, kedua tangannya menggenggam gagang pedang yang berat. Jika hanya ada satu lawan, yang harus dia lakukan hanyalah menariknya sedikit, sehingga dia tidak perlu memegang peri kecil lagi, dan dia akan bisa bertarung dengan kedua tangan dan seluruh kekuatannya. Setiap bagian dari seluruh tubuhnya, setiap ons energi dari selnya dipaksa keluar dengan sekuat tenaga. Dengan geraman pelan, dia berdiri sekali lagi, dan menggenggam pedang berat secara horizontal di depannya dengan kedua tangannya. Kamu bukan tandingannya. Alam mendalam roh tingkat kelima, bahkan jika kamu berada dalam kondisi puncak, tidak ada kemungkinan kamu bisa mengalahkannya, apalagi kamu dalam kondisi saat ini. Jasmine berkata dengan suara muram. Dan, apakah kamu melihat pedang di tangannya? Pedang itu bahkan lebih menakutkan daripada Jenderal Naga Batu yang sangat besar itu sendiri karena itu adalah pedang yang berat, senjata mendalam langit. Biarpun aku tidak bisa mengalahkannya, aku masih harus bertarung. Saya sudah sampai pada titik ini, saya tidak punya alasan untuk menyerah dan mengundurkan diri. Yunce menggeram dengan suara rendah. Untuk melakukan pertarungan sejauh mungkin dari peri kecil, dia mengambil inisiatif untuk menghadapi Jenderal Naga Batu. Untuk menghemat sedikit energi, dia menyeret pedang berat itu saat dia bergerak maju, dan tubuh pedang berat itu membuat lekukan yang dalam ke tanah. Jenderal Naga Batu tidak menunjukkan emosi apapun, hanya menyerang. Ketika Yunce memasuki jangkauan persepsinya, matanya tiba-tiba bersinar di bawah helm kuning keemasan. Langkah kakinya tiba-tiba dipercepat dan mengayunkan pedang berat itu keluar, menghantam langsung ke arah Yunce. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Yunce melawan lawan yang juga menggunakan pedang berat. Namun dia sangat yakin bahwa kemampuan Jenderal Naga Batu dalam mengendalikan pedang berat pasti tidak bisa dibandingkan dengannya, karena dia memiliki tome Dewa Penjara Sirius. Dan karena dia mahir dalam tahap dasar tome Dewa Penjara Sirius, Yunce sangat mengenal semua kelebihan pedang berat, serta semua kelemahan pedang berat. Dia tidak boleh secara paksa berbenturan dengan pedang berat Jenderal Naga Batu, satu-satunya peluang dia mengalahkannya bergantung pada kecepatan dan perang gerilya, menyerang kapanpun ada celah. Ketika pedang berat Jenderal Naga Batu datang terayun, matanya bersinar saat dia dengan cepat mundur dengan bayangan patah Dewa Bintang dan benar-benar menghindari serangan itu. Meskipun dia berhasil mengelak, dia benar-benar kehabisan tenaga dan melemah. Gelombang angin yang disebabkan oleh serangan pedang membuatnya kehilangan keseimbangan dan nyaris menyentuh lantai. Jenderal Naga Batu melangkah maju dan mengacungkan pedang berat itu dalam rantai 4 atau 5 serangan berturut-turut yang semuanya dapat dihindari oleh penggunaan bayangan patah Dewa Bintang oleh Yunce. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindar, karena tubuhnya yang lemah menjadi lambat dan pada dasarnya mustahil menemukan peluang untuk melakukan serangan balik. Tubuhnya terlalu berat, pedangnya terlalu berat, dan kecepatan Jenderal Naga Batu tidak cepat. Dalam beberapa kali serangannya, ia tidak menyentuh Yunce sama sekali. Jadi,
sepertinya dia sangat marah. Tiba-tiba ia mengangkat pedang berat di tangannya tinggi-tinggi ke udara, dan mengeluarkan suara melengking. Setelah suara melengking, beberapa lampu kuning yang berkedip-kedip muncul di tempat-tempat acak di area tersebut. Di tengah-tengah lampu kuning, sekitar 30 atau lebih prajurit naga batu yang memegang segala macam senjata muncul di lokasi berbeda. Beberapa yang berada di dekat lokasi peri kecil segera menyerang langsung ke arahnya. Tidak peduli apapun, Yunce tidak akan pernah menyangka bahwa Jenderal Naga Batu ini benar-benar bisa memanggil prajurit naga batu. Melihat prajurit naga batu yang bergegas menuju peri kecil, dia dengan gila-gilaan meraung, energi melonjak dari seluruh tubuhnya saat dia berlari dengan kecepatan tercepatnya. Dia kemudian mengayunkan pedangnya yang berat dan menghempaskan semua Stone Dragon Warriors di dekatnya. Sambil dengan cepat lewat ke depan, dia sekali lagi mengangkat peri kecil ke dadanya. Pada saat ini, angin puyuh yang menakutkan tiba-tiba menekan ke arahnya dari belakang. Saat dia bergegas mundur, Jenderal Naga Batu juga mengikuti di belakangnya. Ketika dia mengangkat peri kecil, pedang berat Jenderal Naga Batu yang menakutkan juga menghantam punggung Yunce dengan keras. Yunce dalam situasi saat ini tidak bisa mengelak, dan mustahil baginya untuk membalikkan tubuhnya sepenuhnya. Dia hanya bisa memegang erat peri kecil dengan lengan kirinya, memutar tubuhnya setengah dan mengatupkan giginya dengan erat, membawa seluruh kekuatannya. Tangan kanannya yang menggenggam pedang berat itu menyambut pedang berat Jenderal Naga Batu. Sebelum hari ini, Yunce belum pernah menemukan senjata yang lebih kuat dari pedang berat yang dia pegang. Namun, saat pedang berat itu menghantam Jenderal Naga Batu, dia merasa seolah-olah sebuah gunung besar telah jatuh dari langit dan menghantamnya. Dia tiba-tiba kehilangan perasaan di lengannya, dan pedang berat itu terbang ke udara. Dia sendiri menabrak bumi, menembak seperti anak panah melintasi permukaan tanah, meninggalkan bekas hampir 60 meter di tanah. Pedang berat itu turun, secara ajaib terbanting ke samping kakinya, menembus tanah yang padat. Yang mengejutkan, goresan 2 inci muncul di bilah pedang. Setelah Yunce berhenti, semuanya diam. Lengannya ditekuk ke belakang dengan sudut yang mengerikan. Sulit untuk mengetahui apakah itu hanya terkilir parah, atau patah saja. Yunce, Yunce. Peri kecil menangis sekuat tenaga saat hatinya dipenuhi kecemasan. Baru saja, ketika Yunce terlempar ke belakang di tanah, dia memeluknya erat-erat di dadanya. Dia tidak terluka sedikit pun. Namun, Yunce jelas mengalami cedera parah. Pukulan seperti itu akan berakibat fatal bagi siapapun selain dia. Peri kecil tahu bahwa dialah penyebab Yunce terluka. Jika dia tidak berusaha melindunginya, dia bisa menghadapi Jenderal Naga Batu dengan cepat. Mungkin dia tidak akan meraih kemenangan, tapi setidaknya dia tidak akan begitu cepat berada dalam situasi yang menyedihkan. Saya baik-baik saja. Yunce berusaha untuk duduk. Suaranya serak dan sedikit teredam saat dia berbicara. Pada saat dia duduk, Jenderal Naga Batu kira-kira berjarak 30 langkah. Lengan kanannya masih terpelintir ke belakang, dan dia tidak bisa merasakannya lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah rasa sakit yang menusuk di bahunya. Lepaskan aku, jika kamu tidak ingin mati, cepat lepaskan aku. Kondisi Yunce yang menyedihkan menyebabkan pandangan Chu Yuechan berenang. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Mempertaruhkan nyawanya dan tidak menahan apapun. Manusia pada dasarnya egois. Menghargai hidup adalah naluri. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa pemuda misterius ini bisa mengabaikan kehidupannya sendiri dan keuntungannya sendiri hanya untuk melindunginya. Tidak mungkin, kata Yunce dengan muram sambil mengertakkan gigi. Jika kamu tidak melepaskanku, aku akan menggigit lidahku dan bunuh diri. Kata-kata Chu Yuechan menyebabkan murid Yunce mengerut. Dia memiringkan kepalanya untuk melihatnya. Melihat wajahnya yang penuh tekad,
mulutnya bergerak-gerak, lalu tiba-tiba dia meraung sekeras-kerasnya, "Tutup mulutmu." Raungan marah membuat Chu Yuechan hampir tidak masuk akal. Kapan ada orang yang berani berbicara seperti itu padanya? Dia, yang berdiri dengan angkuh di puncak piramida kekuatan besar, yang memandang rendah semua ciptaan. Seluruh tubuh Yun Ce bergetar. Sambil menatap Chu Yuechan, dia berkata, "Peri kecil, kamu perlu mendengarkanku baik-baik. Saat ini, Anda bukanlah seorang praktisi terhormat yang berjarak setengah langkah alam kaisar alam mendalam. Anda tidak berada di atas masa, Anda juga bukan peri Asgard beku yang bisa memandang rendah semua orang. Kamu hanyalah seorang gadis kecil lemah yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sebagai gadis kecil yang lemah, hanya ada satu hal yang dapat Anda lakukan. Artinya, membiarkan seorang pria melindungi Anda. Sekarang saya mengerti. Anda mengusir laki-laki, pada dasarnya Anda membenci mereka sampai ke tulang Anda, meremehkan mereka. Yah, mungkin tidak ada pria seusiamu di Blue Wind Empire yang bisa menyamaimu. Suatu hari nanti kamu mungkin akan menjadi orang terkuat di seluruh Blue Wind Empire, tapi itu tidak berarti kamu bisa meremehkan semua pria. Bahkan wanita yang paling berkuasa pun terkadang harus memiliki pria yang bisa diandalkan. Itu jelas alasan mengapa perempuan dan laki-laki sama-sama ada di dunia. Jika sepanjang hidupnya, seorang wanita menolak semua pria yang ingin melindunginya, maka dia tidak akan punya siapa-siapa. Jika itu terjadi, meskipun dia berdiri di puncak dunia, dia tetaplah wanita gagal. Dia bahkan tidak pantas disebut wanita seutuhnya. Dari segi kekuatan, aku mungkin ribuan kali lebih lemah darimu, tapi disinilah kamu, mengandalkanku. Anda bisa mencari kematian, Anda bisa mencoba bunuh diri, atau bahkan menyerah. Tapi aku tidak akan melakukannya. Karena aku laki-laki. Ketika seseorang harus melindungi seseorang, hanya kematian yang bisa menghentikannya. Yun Ce perlahan berdiri. Tanpa lengan yang menopangnya, itu agak sulit. Kamu ingin mati, tapi aku tidak. Aku memilih pedang yang berat sehingga aku bisa menjaga orang-orang yang aku pilih untuk dilindungi. Orang pertama yang berada di bawah perlindungan pedang beratku bukanlah anggota keluarga, atau orang yang kucintai, atau bahkan teman. Itu kamu. Jika aku tidak mampu membela orang pertama yang berada di bawah perlindunganku, lalu bagaimana aku bisa terus menggunakan pedang berat itu? Hari ini, aku akan mempertaruhkan hidupku dan harga diriku untuk menunjukkan kepadamu, kamu yang membenci laki-laki, apa itu, pria sejati. Hahaha. Yun Ce membuka matanya hingga batas ekstrimnya saat dia mengeluarkan teriakan seraknya. Dia menyentakkan sisi kanan tubuhnya, menyebabkan lengan yang terkilir itu tersentak ke depan. Itu berbunyi klik kembali ke tempatnya dengan suara letupan, hanya butuh beberapa saat, tapi rasa sakitnya tak terbayangkan. Namun, Yun Ce tidak mengerutkan keningnya. Lengannya kini kembali ke posisi semula, namun tidak bisa digerakkan ke depan. Dia mencengkeram gagang pedang berat itu dan melihat ke arah Jenderal Naga Batu yang mendekat. Dia tertawa, tawa yang suram dan melengking. Hati yang membara. Saat dua kata itu keluar dari mulutnya, matanya tiba-tiba dipenuhi warna merah terang. Gerbang kedua vena mendalam Dewa Jahat, Burning Heart, sebuah gerbang yang dia tidak akan pernah berani buka dalam keadaan apapun, dibuka secara paksa olehnya dalam kondisi paling lemahnya. Di dalam Sky Poison Pearl, tindakan Yun Ce menyebabkan Jasmine menjadi pucat karena terkejut. Dia membuka mulutnya, tapi kemudian segera menggigit kata-kata yang hampir keluar dari mulutnya. Saat mengetahui kondisi Yun Ce saat ini, dia menjadi linglung. Penglihatannya menjadi kabur ketika sosok tidak jelas yang selalu dia dambakan muncul di depan matanya. Kemudian, perlahan-lahan tumpang tindih dengan bentuk Yun Ce saat ini. Kepribadiannya tampak sangat mirip dengan kakak laki-lakinya. Untuk melindungi mereka yang harus dia lindungi,
untuk melindungi harga diri dan kehormatannya sendiri. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, dan tahu apa yang akan terjadi jika dia melakukannya. Namun, dia tidak akan pernah ragu. Terlebih lagi, tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Ketika Burning Heart, gerbang kedua dewa jahat, dibuka, tubuh yang sebelumnya kelelahan tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun di saat yang sama, hal itu juga menimbulkan riak energi yang tidak stabil. Yunce mencengkeram pedang berat itu dan meraung marah. Dia melemparkan pedang berat itu ke arah Jenderal Naga Batu yang datang, bilah pedang menari dengan api Phoenix merah. Phoenix Break. Phoenix Break ini tidak mengeluarkan burung Phoenix yang menyala-nyala, melainkan pedang berat yang menyala-nyala. Api menari-nari dengan liar di permukaan bilah pedang berat itu saat ia berubah menjadi burung Phoenix baja yang sangat besar. Itu melesat ke depan menuju Jenderal Naga Batu saat api yang dipenuhi dengan kekuatan yang tak terhentikan berdesir. Yunce terbang di belakangnya. Saat dia melakukannya, nyala api Phoenix meledak di sekelilingnya, ketika sepasang sayap Phoenix ilusi yang cemerlang tumbuh dari punggungnya. Tarian Empyrean dari sayap Phoenix. Mereka terbang di udara, pedang dan manusia. Pedang berat itu menusuk ke dada Jenderal Naga Batu, mengirimkan api yang meledak. Lidah api yang sangat besar menelan Jenderal Naga Batu, mendorong tubuhnya ke belakang. Kekuatan ledakan menyebabkan tubuh Yunce juga membungkuk ke belakang. Karena kehilangan keseimbangan, dia kehilangan kendali dan berputar ke tanah. Dia berputar di udara, sambil menjaga satu tangan melingkari Chu Yue-chan secara protektif. Tangannya yang lain mengulurkan tangan untuk mengambil pedang berat itu saat pedang itu terbang kembali ke arahnya. Kekerasan keji berkilauan di matanya saat dia mengangkat pedang berat itu tinggi-tinggi ke udara. Langit, serigala, tebas. Hah! Angin besar muncul dengan kacau, dan serigala biru melolong di langit melintas di belakang Yunce. Saat Yunce mengacungkan pedang berat itu, serigala itu melesat ke depan, membawa kekuatan yang cukup untuk meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi. Serigala itu menyerang, meninggalkan jurang yang dalam di belakangnya saat ia melesat ke depan. Ia mencapai Jenderal Naga Batu yang jatuh dalam sekejap mata, membantingnya dan mengirim Jenderal Naga Batu terbang ke udara. Kekuatan serangan yang sangat besar membuat Jenderal Naga Batu terlempar sejauh 100 meter. Ia menghantam sisi gunung, lalu perlahan meluncur ke bawah menuju tanah. Batuan dan puing-puing yang hancur menghujaninya, menguburnya sepenuhnya. Hanya pedangnya yang berat yang tersisa di luar. Chu Yue-chan menyaksikan dengan membisu ketika semua ini terjadi, sepertinya dia kehilangan kemampuan untuk berpikir. Apakah berhasil? Dia berkata, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Meski mengalami cedera serius, meski kehabisan energi, Yunce tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia seperti monster, seolah-olah tubuhnya tidak memiliki keuntungan apapun. Satu-satunya jawaban yang dia terima adalah dengung pedang berat yang memekakkan telinga. Chu Yue-chan memaksa kepala mungilnya untuk melihat ke atas. Ketika dia melihat wajah Yunce, matanya langsung melebar. Mata Yunce terpejam, dan dua aliran darah tipis merembes keluar dari sudutnya. Darah juga keluar dari mulut, hidung dan telinganya. Suara retakan yang samar namun intens terdengar, berasal dari kulit, pembuluh darah, dan tulang Yunce. Kulit di wajah, lengan, dan tubuhnya perlahan-lahan dipenuhi retakan. Darah mengalir keluar dari celahnya. Selama beberapa saat, wajahnya mulai dipenuhi retakan sempit serupa. Itu tampak seperti tanah yang kering dan kering, di balik pakaiannya, retakan menutupi seluruh tubuhnya. Di bawah kulitnya, pembuluh darah dan tulangnya juga tampak terbelah. Menggunakan Burning Heart dalam situasi normal sudah cukup berbahaya. Tapi menggunakannya dalam keadaan lemah bahkan lebih buruk lagi. Yunce telah memperkirakan hal seperti ini akan terjadi.
Tiga gerakan yang dia lakukan setelah menggunakan Burning Heart telah sepenuhnya menguras seluruh energi dan kemauannya. Mungkin itu akan menjadi kobaran kejayaan terakhirnya sebelum meninggal. Lengan kiri Yunche lemas dan peri kecil terjatuh ke tanah. Kemudian, Yunche terjatuh ke tanah, tidak bergerak. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun kepada peri kecil. Yunche, 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 Chu Yuehan berteriak sekeras yang dia bisa dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya dengan tangan kanannya, satu-satunya lengan yang bisa dia gerakkan. Namun, dia terlalu lemah, setengah langkah yang ada di antara mereka adalah jarak yang terlalu jauh untuk dilintasi. Dia menatap Yunche, yang terbaring tak bergerak, mengeluarkan darah, dan jantungnya mulai berdenyut kesakitan. Itu adalah rasa sakit yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, bercampur dengan ketakutan yang mendalam, ketakutan bahwa Yunche akan mati. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, pandangannya mulai kabur. Fakta ini memenuhi pikirannya dengan mati rasa dan kebingungan, lalu dia menangis. Puluhan tahun telah berlalu dan dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menangis, terutama untuk pria yang berada di bawahnya, yang asing, bukan hanya air matanya yang tak terkendali, atau rasa sakit tak tertahankan yang menusuk hatinya seperti anak panah, tapi juga ketakutan yang mendalam. Ini dia, menangis. Dia tidak tahu kenapa dia menangis, atau kenapa dia merasakan sakit, atau kenapa dia takut. Dia mulai menangis, gelombang besar tangisan yang tidak bisa dia cegah, dan tidak bisa hentikan. Yunche, Yunche, dia menangis dengan suara penuh kesedihan. Teriakannya tidak memancing respon apapun dari Yunche. Namun, di kaki gunung, suara bebatuan yang runtuh tiba-tiba terdengar. Jenderal Naga Batu tiba-tiba muncul dari tumpukan puing. Puing-puing menghujani tubuhnya saat ia berdiri sekali lagi.